Hai semuanya, assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep kue nastar. Ini lumer banget dan anti gagal ya. Satu resep itu jadi 3 toples. Ini seberat 440 gram. Nah, yang besar ini 1,4 kg. Nah, yang tengah itu beratnya 500 gram. Oke, kita akan coba dulu untuk apanya ya, bahan-bahannya. Di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Nah, ini ada blue band. Ini saya pakai blue band 500 gram. Kemudian saya tambahkan butter. Ini saya pakai butter yang biasa, hanya 50 gram ya teman-teman. Ini saya aduk tanpa mixer aja. Jadi saya hanya menggunakan spatula. Dan gulanya ini juga saya blender manual, saya pakai 100 gram gula putih, kemudian saya blender ya. Nah, ini saya aduk menggunakan spatula lagi sampai blue bandnya itu menjadi halus ya, teksturnya menjadi lembut. Nah, untuk pemula yang baru belajar membuat kue nastar ini cocok banget teman-teman, supaya nggak bleber ya. Terkadang ada teman-teman yang tanya, kenapa sih kalau buat kue nanas itu suka ngembang gitu, terus bleber kadang kan. Nah, itu karena kalau pakai mixer itu terlalu lama memixernya, itu akan mengakibatkan kuenya bleber ya teman-teman. Kemudian ini saya pakai 4 butir kuning telur. Nah, ini saya ambil kuningnya aja. Ini saya aduk menggunakan spatula lagi supaya tekstur adonannya itu lebih lembut lagi ya. Nah, ini cukup tercampur rata aja telurnya dan margarinnya. Nah, setelah itu saya tambahkan 1 bungkus susu denkau atau susu full cream, terserah ya mau mereknya apa ya. Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini setelah tercampur rata seperti ini sudah bisa kita masukkan tepung terigu. Nah, ini tepung terigunya saya pakai 800 gram. Ini pas 800 gram ya. Untuk margarin 500 gram saya pakai tepung terigunya itu 800 gram. Nah, sebelum kita masukkan ke adonan, sebaiknya tepung terigunya itu diayak terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tadi sudah saya ayak tersendiri, jadi tinggal saya masukkan aja. Dan kita masukkannya itu, kita ngadoninya pakai spatula aja sampai semuanya tercampur rata. Jangan terlalu lama terkena tangan ya saat mengadoni ya, karena adonannya akan menjadi panas dan teksturnya kurang bagus ya teman-teman. Nah, ini saya masukkan semuanya tepung terigunya, kemudian diaduk aja menggunakan spatula sampai semuanya itu menyatu. Untuk selai nanasnya itu saya pakai 2 nanas ya. Nah, udah seperti ini sudah bisa diaduk menggunakan tangan. Nah, untuk meratakan tepung-tepung yang belum tercampur rata itu aja sampai semuanya adonannya itu rata ya. Dan teksturnya itu seperti ini teman-teman. Jadi dia tidak keras dan tidak terlalu lembek ya. Untuk kita bisa pulung seperti ini. Nah, ini sudah halus ya untuk memulungnya. Ini sudah bisa kita cetak ya. Nah, untuk bentuknya ini saya bentuk sesuai keinginan saya aja, karena ini untuk konsumsi sendiri, tidak untuk dijual atau tidak untuk orang lain ya. Ini untuk konsumsi sendiri dan orang tua saya ya. Jadi bentuknya sesuai selera aja. Tapi kalau untuk dijual, sebaiknya adonannya ditimbang supaya adonannya itu rata besarnya, dan selainya juga ditimbang ya teman-teman.
Biasanya kalau untuk jualan tuh saya pakai adonan selainya itu sekitar 40 gram. Untuk tepungnya, adonan tepungnya itu 60 gram. Jadi total beratnya itu 10 gram. Nah, ini saya bentuk seperti ini, bulat lonjong seperti ini ya. Ini saya tanpa cetakan atau tanpa juga timbangan, tanpa takaran. Jadi ini saya sesuai selera aja. Nah, kita bentuk seperti ini. Kalau adonannya itu teksturnya lembutnya pas, maka kita akan memulungnya itu juga lebih gampang ya teman-teman. Dan selai nanasnya itu kalau kita masaknya cukup tanak atau cukup matang ya, jadi itu pun lebih mudah untuk kita mencetaknya, nggak terlalu lembek gitu ya. Nah, cukup seperti ini aja. Nah, ini akan saya pulungin dulu semuanya sampai selesai ya. Ini nanas pun nggak saya timbang-timbang, nggak saya bentuk bulat-bulat, hanya saya jumput aja menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate. Nah, ini udah selesai semuanya. Ini saya susun seperti ini. Ini akan saya oles menggunakan telur ya. Untuk olesannya ini saya pakai telur sama campur sama putihannya ya. Tetapi putihannya saya pakai setengah, kemudian saya tambahkan susu kental manis 1 sendok makan dan pewarna makanan warna kuning tua. Nah, ini setelah kita aduk campur rata, bisa dioleskan seperti ini. Ini saya oles tanpa saya panggang dulu ya teman-teman. Jadi ini saya olesin langsung aja sebelum dipanggang. Nah, terkadang kan ada teman-teman kenapa kok nanya kalau manggang nanas itu suka pecah ya kalau dioles terlebih dahulu seperti ini, atau kuning telurnya itu suka mengelupas ya teman-teman. Nah, ini enggak ngelupas teman-teman kuning telurnya itu. Yang penting kita panggang telurnya itu sampai matang. Karena saya lebih suka untuk memanggang nastar itu kuning telurnya itu dioles langsung ya sebelum dipanggang. Nah, ini saya pakai oven tangkring. Saya panaskan ini tidak tahu ya berapa derajat, yang penting saya pakai api kecil. Nah, supaya kuenya itu nggak gampang retak juga. Nah, ini tadi dibantu oleh anak saya. Nah, untuk bentuknya sesuai selera mereka mau bentuk seperti ini ya, ada yang macam-macam bentuknya. Nah, ini saya olesin juga dan juga dipanggang. Ini saya buatnya malam-malam ya teman-teman, sekitar jam 9-an gitu. Ini belum selesai karena keinginan untuk membuat tuh mendadak ya teman-teman. Jadi malam hari pun dibuat. Nah, setelah matang dipanggang tadi ya teman-teman, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini menjadi 3 toples seperti ini. Ini rasanya enak banget teman-teman, lumer, cocok banget untuk isian toples ya, atau untuk jualan. Ini cocok banget untuk usaha lebaran atau tahun baru ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, ini lembut banget. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa klik tombol like-nya ya, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar setiap kali saya mengupload video teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel saya. Oke.